Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, how are you? I hope all of you is always fine. Before we are going to start our study, let's say basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Ya teman-teman, senang sekali hari ini kita masuk ke pertemuan kedua di KBM Aktif ya. Di pertemuan ini saya akan memberikan penjelasan mengenai naratif teks ya. Jadi hari ini akan saya berikan materi full mengenai naratif teks. Sebelum masuk ke penjelasan materi hari ini, saya mau bertanya, apakah teman-teman pernah mendengar cerita tentang Cinderella atau legenda dari Danau Toba? Atau pernah mendengar cerita binatang yang tokoh-tokohnya binatang antara rabbit and snail? Teman-teman saya kasih tahu ya. Jenis-jenis cerita-cerita di sini itu masuk ke dalam kategori naratif ya teman-teman. Baik, untuk mengefisienkan waktu, yuk kita masuk ke materinya dan saya harap teman-teman menyimak semua materi kemudian mencatat hal-hal pentingnya. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman catat di buku. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Yuk, cek videonya sampai akhir. Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang naratif teks. Yuk simak penjelasannya. Definition: Narrative text is a text that tell imaginative story to entertain the reader or listener. Jadi teks narasi itu adalah teks yang berisi atau menceritakan cerita imajinasi atau fiksi yang bertujuan untuk menghibur pembaca atau pendengar. Social function. Social function of narrative text is to entertain the reader or listener. Tujuan naratif teks ini adalah untuk memberikan hiburan atau menghibur pembacanya atau pendengarnya. Kind of narrative text. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis naratif ya. Legend atau folktale itu legenda ya atau cerita rakyat. Contohnya Sang Kuryang. Kemudian ada fable atau cerita yang tokohnya binatang ya. Contohnya Rabbit and Snail. And then fairy tale atau dongeng. Contohnya Cinderella. Science fiction, horror story, etc. dan masih banyak lagi ya. Generic structure. Struktur generik atau struktur teks dari teks naratif itu ada 4. Pertama, orientation atau pengenalan cerita, di mana dia di paragraf pertama ini memperkenalkan tokohnya, kemudian latar tempatnya, kemudian waktunya. Yang kedua, complication atau gambaran munculnya masalah yang dialami oleh tokoh. Jadi paragraf ini menunjukkan munculnya masalah ya teman-teman. Yang ketiga yaitu resolution. Resolution di sini adalah paragraf yang menunjukkan cara tokoh dalam menyelesaikan masalah atau kita sebut dengan penyelesaian masalah ya. Dan yang terakhir yaitu koda atau amanah atau pesan yang disampaikan menulis. Ini biasanya bisa tertulis atau bisa juga tersirat. Jika kita sudah bisa memahami isi cerita tersebut, biasanya mudah sekali untuk menemukan moral value atau pesan atau koda yang ada dalam cerita tersebut. Selanjutnya yaitu language features atau ciri kebahasaan. Tentunya dalam teks naratif ini mempunyai ciri khas ya, dan ciri khasnya itu ada 5. Yang pertama, using simple past tense, yaitu menggunakan simple past ya. Dan ciri yang kedua yaitu adverb of time.
Artinya di sini ada keterangan waktu ya teman-teman, dan yang paling khas dalam naratif itu kita biasanya menggunakan long time ago, once upon a time, one night, one day, etc. dan masih banyak lagi ya teman-teman. Kemudian ciri yang ketiga yaitu action verb bentuk past tense. Karena ciri yang pertama kita menggunakan simple past tense dalam naratif, artinya action verb yang digunakan pun tentunya berbentuk past, yaitu menggunakan verb kedua. Kemudian ciri yang keempat yaitu noun atau kata benda. Nah, ini kata benda di sini biasanya berupa nama tokoh juga ya, misalkan the Queen, the King, Snow White, Cinderella, etc. ya. Ciri yang kelima yaitu noun phrase, adanya frase kata benda ya teman-teman, dan ini gunanya biasanya untuk mendeskripsikan suatu benda dalam cerita. Seperti contohnya long yellow hair, ini dalam cerita Rapunzel ya teman-teman, yang artinya rambut kuning yang panjang. Kemudian ada juga red veil, ya ini adalah kerudung merah, dan masih banyak teman-teman ya. Artinya noun phrase ini bisa digunakan untuk mendeskripsikan benda atau tokoh juga. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah bisa dipahami penjelasannya? Nah, jadi teman-teman sudah tahu ya bahwa dalam naratif teks itu adalah teman-teman bertemu dengan cerita-cerita imajinasi ya. Artinya cerita-cerita yang dikarang hanya untuk menghibur saja. Teman-teman juga sudah mendapatkan penjelasan mengenai social function, kemudian jenis-jenis teksnya, kemudian mendapatkan pengetahuan tentang generic structure, kemudian tentang unsur teksnya. Nah, selanjutnya yuk kita lakukan diskusi. Teman-teman masih ingat kan cerita tentang sang kuryang di pertemuan sebelumnya? Kita masuk ke grup, kemudian kita berdiskusi mengenai generic structure-nya dan unsur kebahasaannya. Yuk, untuk mengefisienkan waktu kita langsung saja berdiskusi, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Kita tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.